Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini karena memang beberapa waktu yang lalu ada yang tanya kepada saya secara pribadi, Mas Hamdani katanya anak singkong, Mas Hamdani katanya anak tukang kelanting. Nah, kapan dong kita membuat konten isinya tentang kelanting? Nah, ini jawabannya. Dan hari ini saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua, karena memang orang tua saya ini adalah membuat kelanting ya dalam usahanya. Maka nanti saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk bisa melihat bagaimana proses pembuatan kelanting, prospek penjualan, dan lain sebagainya. Oke, sahabat sekalian, mari kita melakukan step awal, yakni cabut singkong. Oke, mari. Sahabat muda sekalian, cabut singkong ini kerjaan saya sejak kecil. Sejak saya SD, saya sudah biasa cabut singkong. Cuman sekarang sudah agak lama saja tidak nyabut singkong. Tapi tangan ini sudah biasa nyabut singkong. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Sahabat muda sekalian, tadi kita sudah ngambil singkong, kemudian kita sudah sampai di rumah ya. Kita kemudian langsung nanti kita mempraktekkan produksi. Nah, saya pada kesempatan ini bareng sama beliau. Beliau ini adalah ibu saya ya. Ibu kandung saya ya, Ibu Sumiati ya. Kemudian ada bapak saya, Bapak Paijo, lagi goreng kelanting ya. Kemudian ini bude saya Mbak Waris, kemudian itu juga bude saya Mbak Mislem. Ada adik-adik saya juga, ada adik saya, kemudian ada mbak saya yang memang karena ini adalah home industry ya. Ini adalah ya pabrik rumah tangga. Nah, makanya yang diberdayakan di sini juga alhamdulillah dibantu sama keluarga besar ya. Jadi keluarga besar alhamdulillah saling bahu membahu untuk memproduksi makanan yang ada di sebelah sini, ya ini kelanting. Nah, ngobrolnya sama Mbak Uti ya. Mbak Uti, pakai bahasa apa kok? Bahasa Indonesia, Jawa? Bahasa bahasa Indonesia. Bahasanya sing ngapak baik. Bahasanya ngapak soalnya aku mama orang Jawa. Orang Jawa ngapak, orang Banjarnegara. Mbak, Jawa Tengah ngapak. produksi Mama kek ngono. Mama kek. Sakitan. Nah, Mbak, produksi lanting ki sejak tahun pinten, Mbak? Tahun? 1986. Oh, tepat kelahiran saya. Emang iya. Oke. Jadi
buat kelanting sudah 33 tahun sekitar. Sudah 33 tahun berkutat di dunia perkelantingan. Langsung kelanting kayak gini enggak Mbak dulu Mbak? Enggak ya Mbak ya? Ya lanting singkong, getuk. Lanting geduk. Pak. Lanting Terus opak. belok, terus lanting iki. Oh. Tahun pinten Mbak mulai kelanting ini? Sekitar tahun buan lanting ya, berarti tahun piro Pak? Tahun 87, 86, 88. Sekitar tahun 87. Kalau dulu tahun 86 itu pakainya opak, singkong enak ya. Singkong yang memang bisa langsung dikonsumsi ya. Tapi 1 tahun berikutnya sudah mulai beralih ke singkong racun ya. Singkong ini singkong racun, yang saya pegang ini singkong racun ya. Jadi kalau kita langsung konsumsi, langsung dimakan, itu pasti kita nanti akan mabuk, pahit ya. Kalau dikonsumsi secara langsung, direbus ataupun digoreng, ini tidak enak. Ini harus diproses dulu baru bisa dijadikan sebagai olahan makanan. Jadi sejak tahun 87 Mbak nggih. Sejak tahun 87 menggunakan singkong ini, dan olahannya nanti juga pasti akan berbeda. Mbah, kenapa kok ngolah kelanting Mbah? Dulu iki alasannya napa Mbah? Alasannya yo buat usaha, orang di ora yo usaha lanting. Oh enggak dulu ya usahanya sekolah ketelang. Men jadi wong kepengin jadi anake kepengin jadi podo sukses. Amin. Ini kelanting. Usaha Usaha ketelang. Usaha tela singkong. Kayak kuwanan, nasi nasional. Ya campur aduk orang kampung. Lah ya. Alhamdulillah saiki anaknya sukses. Amin. Demi singkong. Ya, jadi memang Singkong. semuanya berawal dari singkong ini ya. Sampai kemudian ya alhamdulillah 30 tahun lebih orang tua produksi kelanting ya. Makanya tidak salah kalau kemudian saya disebut sebagai anak singkong, karena memang sejak saya lahir ya orang tua usahanya sudah menggunakan singkong, Bang. Tapi alhamdulillah Bapak Mama masih konsisten ya, masih konsisten di usaha ini. Prospeknya pripun Mbah usaha kelanting ini Mbah? Apa? Proses dulu deh, proses dulu. Kontek, marut, diperes. Jadi dulu dipres terus ayai. Ya, terus didang, direbus, digiling. Giling jadi. Iya. Giling. Kalau Prosesnya memang rada lama. Jadi nanti habis singkong ini dikupas, kemudian nanti digiling ya. Digiling, habis digiling kemudian dipres. Dipres itu dalam rangka untuk mengambil airnya, karena memang air itu yang beracun. Airnya kemudian dibuang, dan kemudian ampas-ampasnya itu yang kemudian kita olah menjadi kelanting. Dan tidak hanya di situ. Jadi setelah proses pengepresan selesai, ampas-ampas dari singkong ini sudah ini, kemudian kita rebus Bang. Kemudian direbus sampai setengah matang, habis itu kemudian diambil, kemudian digiling lagi Mbak ya. Terus giling. ya, habis itu digiling, kemudian jadilah. Nah, kotor dong. Siji ngono ya ora apa-apa. Nah ini sahabat muda sekalian, jadi setelah dipres kemudian direbus kemudian digiling hasilnya begini ya.
Ini hasilnya. Habis ini kemudian setelah digiling dan hasilnya begini, kemudian karena kita khasnya bulat ya, bulat-bulat kecil-kecil begini, sahabat muda sekalian. Ini ku. Nih. Hari ini giling mboten, Mbah? Giling ininya sudah selesai. Nah, jadi tahapannya ada dua proses penggilingan. Pertama giling singkong menjadi ewet, bahasa kita menjadi ewet, kemudian dipres. Habis dipres ampasnya itu kemudian kita rebus, kemudian digiling lagi menjadi begini. Sudah menjadi begini ini, kemudian habis ini dijemur ya Mbak ya? Jemur lah, putar penonton jemuran. Oh, dijemur berapa lama Mbak? Ya setengah hari. Setengah hari. Ini sahabat muda sekalian, setelah tadi kita buat lingkaran kecil-kecil, kemudian kita jemur, ya. Proses penjemurannya juga, ya agak lama tergantung terik matahari. Kalau terik mataharinya bagus, setengah hari juga sudah selesai dan siap digoreng. Sahabat muda sekalian, ini yang sudah kering gorengannya, jemurannya sudah kering, dan ini sudah bisa nanti kita goreng. Ya keringnya enggak kering kemudian keras, tidak, cuman kering saja, cuman masih ini juga, ya masih setengah kering lah ya, enggak kering banget. Jangan sampai kekeringan juga Bang ya. Keringan keras. Kalau kekeringan nanti keras. Ya, sahabat muda sekalian, jadi tadi setelah kita ambil ya, kita angkat yang setengah kering tadi, kemudian kita langsung goreng. Lumayan banyak. Jadi sekali penggorengan ini berapa kilo ya Mbak ya, Mbak? Sekitar. Minyaknya berapa kilo Mbak? Minyaknya 6 kilo. Minyak 6 kilo. Ini berapa kali penggorengan Mbak? Ya. Kira-kira 6 kilo itu sanggup berapa kilo planting? Kiraannya. Ya kira-kiranya ya sampai 10 sampai 15. 10 sampai 15 kilo planting untuk menggoreng 6 kilo minyak. Oh, 6 kilo minyak sekitar 15 sampai 20 10 kilo 10 kilo atau 15 kilo planting. Oh, bisa digoreng dalam 6 kilo minyak. Bungkus nggak Mbak hari ini Mbak? Bungkusan ya. Jadi kita nggak putus. Ini kalau proses dari singkong begini sampai menjadi kelanting kira-kira butuh waktu sekitar 3 hari ya Mbak ya. 2-3 hari. 2 hari. Kalau panas bagus kita 2 hari bisa. Tapi kalau enggak paling lama ya sekitar 3 hari kita dari singkong sampai kemudian produksi kelanting dan bisa kemudian kita nikmati. Langsung bungkus dong. Oke, sahabat muda sekalian, ini tadi sudah matang dari penggorengan, kemudian langsung kita packaging, kita bungkus dalam plastik kemasan yang biasanya kita bawa ke pasar untuk jajanan anak kecil-kecil. Jadi ini makanan yang renyah
dan murah meriah. Mari kita bungkusin. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. We'll make this happy. Sahabat muda sekalian, ya. Hari ini, saat ini kita adalah proses pengemasan, ya. Jadi ini kita bungkus dalam kemasan yang sangat kecil-kecil, ya. Ini isinya berapa biji, Mbak Uti? 6. Isinya 6 biji, ya. Jadi segini-segini, ya. Oh, belum cepet icip-icip ya? Ini renyah sekali dan ya rasanya bagi saya, walaupun saya orang tua saya ini pengusaha kelanting, tapi saya nggak ada bosan ketika makan kelanting. Sampai hari ini 30 tahun lebih saya makan kelanting nggak pernah bosan-bosan. Renyah sekali ya. Renyah sekali kelantingnya. Gurih ya. Kemudian juga tanpa bahan pengawet juga yang penting, ya. Ini juga bagi saya juga bagus untuk makan, juga untuk cemilan kita juga enak, apalagi dimakan pada saat hujan ya Mbak ya. Anget-anget ya. Anget-anget, kriuk-kriuk makan kelanting sambil ngopi. Waduh, enak banget rasanya. Mbak, ini satu biji berapa Mbak harganya Mbak? Di warung ya 500. Oh, ini kalau dijual di warung-warung itu harganya 500 rupiah, bukan 500.000 ya, 500 rupiah. Jadi ini harga yang sangat ekonomis sekali, dan memang ya hari gini jajan 500 rupiah ini apalah pasti murah meriah, dan ini memang cocok untuk anak-anak. Ini nanti ini pangsa pasarnya kemana Mbak? Dibawa ke pasar Mbak nggih? Bawa ke pasar. Tiap hari apa Mbak ke pasarnya Mbak? Sabtu, Selasa, Kamis, Jumat, Rabu, Minggu. Hampir full setiap minggu Mbak nggih, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Iya. Jumat ya, Jumat ya. Oh, ini full, jadi seminggu full ini mama ke pasar ya, seminggu full ke pasar. Paling free-nya cuman di hari Jumat ya. Terus setiap kali ke pasar Mbak, itu bawa sampai berapa Mbak habisnya Mbak? Ya kadang-kadang 5 berapa yang dibawa. Berapa ikat? Oh, habis ini diikat ya Mbak ya? Habis ini 80. Habis ini segini 80 gunting. diikat ya. Masing-masing ikat itu isinya 12. Isinya 12 beginian. Harganya 4.500. 4.500 dapat 10 12 begini. Dapat 12 segini. Harganya 4.500, sangat murah sekali. Ya, jadi di pasar lumayan laris Bang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan laris. Usaha ini memang sangat sederhana sih memang. Usaha ini memang sangat sederhana. Harganya juga sangat-sangat ekonomis. Cuman ternyata satu hal sahabat muda sekalian. Walaupun ya kalau kita lihat berapa sih 500 rupiah satunya, terus dapatnya berapa. Tapi alhamdulillah orang tua saya sampai 30 tahun lebih masih istiqomah di olahan kelanting. Dan ya asal kita baik dalam memanajemennya pasti ada hasilnya Mbak nggih. Nggih. Hasilnya apa Mbak? Hasilnya anaknya jadi anggota dewan. Iya. Anaknya ya alhamdulillah Mbak ya. Sampai hari ini juga
alhamdulillah ya, orang tua saya hanya sebagai motivasi saja, hanya sebagai motivasi, bukan dalam rangka untuk sombong dan lain sebagainya. Jadi selama 30 tahun lebih orang tua saya istiqomah menggeluti usaha klanting ini. Alhamdulillah dari 4 putra putri beliau, alhamdulillah sudah mengantarkan 2 sarjana ya, 1 sarjana kemudian 1 magister. Artinya hanya sederhana, hanya dengan mengolah klanting ya, hanya dengan mengolah klanting, alhamdulillah sampai kemudian bisa memberikan pendidikan kepada putra putri beliau sampai kemudian bisa menjadi sarjana bahkan magister. Itu semuanya memang asli dari olahan klanting ya. Jadi putra putri beliau adalah anak singkong semua. Anak singkong semua. Mbah, kalau per kintal singkong, kira-kira bisa menjadi berapa bungkus? Sekintal singkong bisa menjadi 15 atau 12 ikat. 15 ikat. Itu kan 1 ikat 10. Oke. Jadinya 100 lebih lah. 125. 125 ikat. 125 ikat. Oh iya, ini sahabat muda sekalian. Jadi dalam satu kintal singkong ya, tadi yang saya cabut tadi, dalam 1 kintalnya singkong kemudian diproses ya, proses yang tadi sudah saya jelaskan sejak awal, kemudian dibungkus begini, dalam 1 kintalnya itu bisa menjadi 125 ikat ya, 125 ikat. Jadi begini sahabat muda sekalian, yang kecil-kecil yang 500 rupiah tadi ini kemudian ditusuk menjadi 1 ikat itu di 12 beginian ya, itu harganya 4.500. Nah, dalam 12 gini tadi ya, kemudian nanti diikat menjadi 10-10 ya. Maksud enggak ini kira-kira? Kalau menjadi 10-10 ya cuman 12 ikat lebih 5 unting. Nah, di 125 itu di unting kecil-kecil itu 12. Ini 125. Per 1 kintal singkong. Iya. Oh, 1 kintal singkong segini, 125 gini. Enggak, 125 unting. Oh ya. Jadi 1 kintal singkong itu menjadi 125 unting. 1 untingnya itu isinya 12. Nah, jadi 1 unting itu harganya 4.500. 4.500 dikali 125. Berapa, Mbak? 525.000. Nah, kalau urusan hitung-hitungan, mama jagonya. jadi per satu kintal singkong keluar uang 525.000 rupiah. 1 kintal singkong berapa ribu harganya, Mbak? Berapa 1 kintal? 1 kintal 100. 1 kintal singkong harganya 100.000. Minyaknya 15 kilo. 15 kilo harganya? Kalau sekarang mah mahal, 13 1 kilo. 13.000 1 kilo. Oh. Plastiknya, tenaganya dan lain sebagainya. tapi luar biasa. Jadi pasti ada laba, namanya juga usaha. Sampai hari ini buktinya masih digeluti. Tapi ya tadi dalam 1 kintal singkong itu keluar 125 ikat. Ya, kalau seumpamanya dihitung duit, dihitung uang,
itu dalam 1 kintal singkongnya keluar sekitar Rp525.000. Nah, itu belum dipotong ongkos biaya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini lumayan menjanjikan ya. Ini lumayan menjanjikan walaupun sederhana, tapi sebenarnya usaha apapun ya, usaha apapun kalau kemudian digeluti dengan tekun, baik, kalau dengan tekun, dengan istiqomah, pintar dalam pembelanjaan hasil, pembelanjaan uang, insya Allah pasti nanti ada ujung atau ada sisa dana yang kemudian bisa kita tabungkan untuk di kemudian hari. Gitu Bang. Wah, luar biasa, 30 tahun lebih jadi anak singkong sampai hari ini. Sampai hari ini masih ngolah kelanting. Adane kemana nanti? Mbak Uti, suka duka dalam usaha kelanting ini apa iki Mbak Uti ini? Suka dukanya itu kalau nggak ada yang bantuin, susah kalau ketemu sendiri susah ya. Sendiri susah, capek. Malam Waktunya juga temennya tidur, kita nggak tidur. Oke. Bungkusin kelanting. Itu susah. Susahnya. Enggak yuk. Sukanya? Nanti jualannya kalau lagi laku ya seneng. Kalau nggih. nggak laku dibawa pulang lagi ya susah. Ya itu sedih. sahabat muda Nusantara, yang namanya kita jualan kan ya namanya jualan bagi pasang surut, kadang-kadang pas lagi laku ya laku, pas lagi enggak ya dibawa pulang ya Mbak ya. Tapi enggak dibuang kan Mbak? Dijual lagi besok. Dijual lagi besok. Pasar lain. Di pasar berikutnya, karena memang ini kuat, 1 minggu juga masih bagus ini. Kelanting ini sampai 1 minggu pun masih bagus. Jadi sahabat muda nih, barangkali ada yang ngesir pingin icip-icip kelantingnya Mas Hamdani ya. Pingin yang icip-icip kelantingnya Mbak Uti ya, silakan datang saja ke sini, ke Dusun 4, Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Boleh ya Mbak ya kalau ada yang mau borong ke sini Mbak? Boleh banget. Boleh banget. Rasanya kriuk-kriuk. Ya, pokoknya rasanya mantap, luar biasa, renyah ya. Ini karena memang juga 2 kali giling ya Mbak ya. Kemudian gorengannya juga bagus dan memang renyah dan gurih tanpa ya, dengan bahan-bahan yang insya Allah sehat untuk kita konsumsi tanpa pengawet. Sampai kriuk. Wes, 1 minggu warga. Oke, sahabat muda Nusantara dimanapun berada, tadi kita juga sudah ngobrol ya, walaupun tidak terlalu banyak dialog ya, tapi kemudian juga sahabat-sahabat juga sudah ngerti proses apa saja proses tadi sampai kemudian dari singkong menjadi kelanting ini. Banyak hal yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya ya, banyak hal yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah usaha apapun, kalau kita geluti dengan tekun, kalau kita pintar dalam membelanjakan hasil yang kita dapatkan, insya Allah semuanya ada manfaatnya. Gitu Bang ya? Insya Allah itu semuanya ada manfaatnya. Yang penting satu syaratnya, yang penting usahanya benar. Yang kedua, ya kita konsisten, kita istiqomah. Pasang surut pasti ada yang namanya usaha ya, pasang surut pasti ada. Tapi kalau kita bisa bijaksana dalam menghadapinya, insya Allah usaha kita pasti juga akan selamat dan menemukan sisi-sisi yang positif, yang kemudian pada satu kata kita menjadi orang yang berhasil dalam usaha apapun yang kita lakukan. Oke sahabat muda sekalian, sampai demikian dulu video kita pada kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.